Apakah kamu benar-benar siap menatap masa depan ketika resesi melanda? Bayangkan sejenak, listrik di kota masih menyala, namun di pasar kerja suara lowongan berkurang, harga barang melambung, dan tabungan terasa menipis. Di tengah ketidakpastian itu, banyak orang terperangkap dalam jurang keuangan yang dalam tanpa mereka sadari. Di video kali ini saya akan mengungkap 7 tipe orang yang paling duluan terpuruk ketika resesi menyerang, lengkap dengan contoh nyata yang bisa kamu lihat dalam visual line art sederhana, serta 3 langkah praktis yang dapat kamu terapkan agar tidak termasuk dalam kategori tersebut. Simak sampai akhir, karena di akhir video saya juga akan mengajak kamu untuk berlangganan, memberi like, membagikan video ini, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten penting selanjutnya. Resesi bukan sekadar kata yang beredar di berita ekonomi internasional. Secara teknis, resesi didefinisikan sebagai penurunan produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut, namun bagi kebanyakan orang, resesi terasa sebagai penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, dan tekanan pada harga kebutuhan pokok. Saat ini, dunia sedang berada di persimpangan yang menandakan potensi resesi global. Inflasi yang masih tinggi meski kebijakan moneter telah mengencangkan, rantai pasokan yang belum sepenuhnya pulih setelah gangguan pandemi, serta ketegangan geopolitik yang menambah beban pada pasar energi. Di Indonesia, indikator-indikator seperti pertumbuhan PDB yang melambat, penurunan investasi asing, serta peningkatan tingkat pengangguran menjadi sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menuntut setiap individu untuk menilai kembali posisi keuangan pribadi, karena apa yang dulu terasa aman bisa berubah menjadi titik lemah dalam sekejap. Mari kita lihat siapa saja yang paling rentan ketika gelombang resesi mulai menggulung. Gambaran visual yang saya gunakan berupa sketsa line art sederhana. Setiap tipe digambarkan dengan karakter utama dan objek kunci yang menandakan sumber kerentanannya. Visual ini bukan sekadar hiasan, melainkan alat bantu agar kamu dapat dengan cepat mengidentifikasi pola yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Tipe pertama adalah orang yang hidup di atas utang. Dalam gambar, ia digambarkan sebagai seorang pria berjas dengan setumpuk kartu kredit yang melayang di sekelilingnya, seolah-olah menekan dada. Kenapa tipe ini paling duluan terpuruk? Karena ketika pendapatan menurun, beban bunga dan cicilan tidak berkurang, bahkan dapat meningkat bila suku bunga naik. Contoh nyata dapat dilihat pada seorang karyawan swasta di Jakarta yang mengandalkan gaji bulanan untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan kartu kredit. Saat perusahaan mengurangi bonus tahunan dan menurunkan gaji pokok, ia terpaksa mengalihkan dana darurat untuk menutupi cicilan, sehingga tabungan habis dalam waktu 3 bulan. Visual line art menampilkan kartu-kartu yang meneteskan tinta merah, melambangkan darah dingin yang mengalir dari kantongnya. Tipe kedua adalah pekerja kontrak tanpa jaminan. Karakter ini digambarkan sebagai seorang wanita muda dengan laptop terbuka, dikelilingi oleh jam pasir yang hampir habis. Ia mengandalkan proyek-proyek jangka pendek yang tiba-tiba menghilang ketika klien menurunkan anggaran. Contoh nyata muncul pada seorang desainer grafis freelance yang selama setahun terakhir mengandalkan 3 klien besar. Ketika salah satu klien mengurangi order karena penurunan penjualan, pendapatan bulanan turun drastis, dan tanpa asuransi pengangguran ia harus mencari pekerjaan baru di pasar yang sudah lesu. Visualnya menampilkan jam pasir yang meneteskan pasir ke dalam laptop, menandakan waktu yang terus berkurang untuk menemukan proyek baru. Tipe ketiga adalah pengusaha kecil yang tidak memiliki likuiditas. Di dalam sketsa, ia muncul sebagai pemilik warung dengan rak kosong dan tanda "stok habis" yang melayang. Pengusaha ini biasanya memiliki modal kerja yang terbatas dan mengandalkan arus kas harian untuk operasional. Ketika konsumen mengurangi pembelian karena daya beli menurun, pendapatan harian menurun, namun biaya sewa, listrik, dan gaji karyawan tetap harus dibayar. Contoh nyata dapat dilihat pada pemilik kedai kopi di Bandung yang selama 3 tahun terakhir mengandalkan penjualan kopi premium. Saat harga bahan baku naik dan pelanggan beralih ke minuman yang lebih murah, ia terpaksa menutup sebagian outletnya karena tidak mampu membayar sewa. Visual line art menampilkan rak yang berderak, menandakan ketidakstabilan stok. Tipe keempat adalah investor spekulatif yang mengejar keuntungan cepat. Pada gambar, ia digambarkan sebagai seorang pria dengan mata berbinar, memegang grafik naik turun yang berwarna-warni, dikelilingi oleh gelembung-gelembung pasar. Ia terjun ke saham atau kripto tanpa analisis fundamental, mengandalkan tren jangka pendek. Ketika pasar bergejolak, nilai asetnya dapat menguap dalam hitungan hari. Contoh nyata muncul pada seorang trader pemula yang menginvestasikan sebagian besar tabungan pensiun ke dalam saham teknologi yang sedang hype. Ketika indeks saham global turun tajam, nilai portofolionya menyusut lebih dari 40%, meninggalkan dia tanpa cadangan dana darurat. Visual menampilkan grafik yang melengkung ke bawah, menandakan keruntuhan nilai.
Tipe kelima adalah pensiunan yang tidak memiliki tabungan atau pensiun yang memadai. Sketsa menampilkan seorang pria tua dengan tongkat, duduk di bangku taman, dikelilingi oleh koin yang melayang namun tak pernah mendarat. Ia mengandalkan bantuan anak atau tunjangan sosial yang dapat berkurang ketika pemerintah menyesuaikan anggaran selama resesi. Contoh nyata dapat dilihat pada seorang pensiunan di Surabaya yang pensiun dini karena perusahaan gulung tikar. Tanpa dana pensiun yang cukup, ia harus mengandalkan pekerjaan paruh waktu yang kini sulit didapat karena lapangan kerja menurun. Visual line art menekankan kesendirian dan ketidakpastian. Tipe keenam adalah freelancer yang tidak memiliki kontrak tetap. Pada gambar, ia muncul sebagai seorang wanita dengan headset, dikelilingi oleh notifikasi, job close, yang berhamburan. Ia mengandalkan platform kerja lepas yang dapat mengurangi permintaan secara tiba-tiba. Contoh nyata muncul pada seorang penulis konten yang selama setahun terakhir mengandalkan 3 agensi. Ketika agensi mengurangi budget pemasaran, ia kehilangan hampir setengah pendapatan, dan tanpa jaringan klien tetap ia terpaksa menurunkan tarif, yang malah menurunkan kualitas hidupnya. Visual menampilkan notifikasi merah yang menutup layar, menandakan penutupan peluang. Tipe ketujuh adalah konsumen yang tergantung pada kredit konsumtif. Sketsa menampilkan seorang ibu rumah tangga dengan tas belanja penuh, dikelilingi oleh label, cicilan, yang menempel pada setiap barang. Ia membeli barang-barang tidak esensial dengan kredit, menganggap pembayaran bulanan mudah. Ketika inflasi naik dan suku bunga kredit naik, beban cicilan menjadi tidak terjangkau, memaksa ia mengalihkan dana untuk kebutuhan pokok. Contoh nyata dapat dilihat pada seorang ibu rumah tangga di Medan yang membeli perabot rumah dengan cicilan 0%. Ketika bank menaikkan suku bunga, cicilan bulanan naik, dan ia harus mengurangi belanja makanan untuk menutupi pembayaran. Visual menampilkan label cicilan yang menempel pada barang, menandakan beban yang menempel pada setiap keputusan pembelian. Setelah memahami siapa saja yang paling rentan, mari kita beralih pada solusi. 3 langkah praktis yang dapat kamu terapkan akan menjadi penopang agar kamu tidak masuk dalam daftar tersebut. Langkah pertama adalah menurunkan beban utang secara terstruktur. Bukannya sekadar menghentikan penggunaan kartu kredit, kamu perlu membuat rencana pelunasan yang menargetkan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil menegosiasikan penurunan suku bunga bila memungkinkan. Misalnya, jika kamu memiliki 2 kartu kredit, satu dengan bunga 2,5% per bulan dan satu lagi 1,2%, alokasikan dana ekstra untuk melunasi yang pertama. Jika pada awalnya kamu tidak mampu melunasi seluruh saldo, setidaknya kurangi penggunaan kartu tersebut dan alihkan pengeluaran ke debit atau uang tunai. Perhatikan pula risiko penurunan skor kredit bila kamu menutup kartu terlalu cepat. Menjaga 1 atau 2 kartu dengan limit yang cukup namun terpakai secara minimal dapat membantu menjaga skor tetap baik untuk kebutuhan darurat di masa depan. Langkah kedua adalah membangun dana darurat yang cukup untuk menutupi minimal 6 bulan pengeluaran tetap. Dana ini bukan sekadar menabung di rekening tabungan biasa, melainkan menyiapkan likuiditas yang mudah diakses namun tidak mudah tergoda untuk dipakai. Pilih instrumen yang memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi daripada tabungan konvensional, seperti deposito berjangka pendek atau reksadana pasar uang. Namun pastikan kamu dapat menarik dana tanpa penalti dalam keadaan darurat. Prosesnya dimulai dengan menghitung total pengeluaran bulanan yang meliputi kebutuhan pokok, cicilan, dan biaya tetap lainnya. Setelah mengetahui angka tersebut, alokasikan persentase pendapatan yang konsisten, misalnya 10%, ke dalam dana darurat. Jika pada bulan pertama kamu belum dapat mencapai target, teruskan kontribusi secara otomatis setiap kali gaji masuk, sehingga kebiasaan menabung menjadi otomatis. Jika pada suatu titik dana darurat belum tercapai karena pengeluaran tak terduga, evaluasi kembali pengeluaran non-esensial dan kurangi sementara hingga target tercapai. Langkah ketiga adalah diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja yang berubah. Mengandalkan satu sumber pendapatan, seperti gaji tetap, membuatmu sangat rentan ketika perusahaan mengurangi tenaga kerja atau menurunkan upah. Mulailah dengan mengidentifikasi bidang yang sedang tumbuh, misalnya teknologi digital, e-commerce, atau layanan kesehatan. Ikuti pelatihan singkat atau kursus online yang dapat meningkatkan kompetensi, seperti analisis data, pemasaran digital, atau manajemen proyek. Setelah memperoleh sertifikasi atau keahlian baru, cari peluang kerja paruh waktu atau proyek freelance yang dapat menambah aliran pendapatan. Contohnya, seorang akuntan yang menambah keahlian dalam software akuntansi berbasis cloud dapat menawarkan jasa konsultasi kepada UMKM yang beralih ke digital. Diversifikasi ini tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga memberi perlindungan ketika satu sektor melemah. Ketiga langkah ini tidak berdiri sendiri, mereka saling melengkapi.
Menurunkan beban utang memberi ruang bagi dana darurat untuk tumbuh. Sementara dana darurat memberikan ketenangan saat kamu menginvestasikan waktu dan uang untuk meningkatkan keterampilan. Namun, dalam proses implementasinya, ada beberapa jebakan yang sering membuat orang menyerah di tengah jalan. Kesalahan pertama yang umum terjadi adalah menunda langkah pertama karena rasa takut mengurangi gaya hidup. Banyak orang menganggap, menyisihkan uang untuk melunasi utang, berarti harus mengorbankan semua kesenangan. Padahal, mengurangi pengeluaran yang tidak esensial selama beberapa bulan tidak akan menghilangkan kualitas hidup secara signifikan, melainkan memberi perlindungan jangka panjang. Jika kamu merasa kesulitan, mulailah dengan menutup langganan layanan streaming atau mengurangi frekuensi makan di luar. Perubahan kecil ini dapat menghasilkan dana tambahan yang cukup untuk melunasi 1 atau 2 cicilan utang dalam 3 bulan pertama. Kesalahan kedua adalah menumpuk dana darurat tanpa memperhatikan inflasi. Jika kamu menabung hanya di rekening tabungan dengan bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi, nilai real dana akan menurun. Oleh karena itu, pilih instrumen yang memberikan imbal hasil setidaknya mendekati inflasi, atau alokasikan sebagian kecil ke investasi yang relatif aman namun berpotensi menghasilkan lebih tinggi, misalnya obligasi pemerintah jangka pendek. Selalu periksa kembali nilai real dana darurat setiap 6 bulan dan sesuaikan alokasi jika diperlukan. Kesalahan ketiga muncul ketika seseorang mencoba diversifikasi pendapatan tanpa menilai kemampuan diri secara realistis. Misalnya, seorang pekerja kantoran yang tidak memiliki latar belakang teknologi mencoba menjadi developer aplikasi tanpa dasar pemrograman. Upaya ini biasanya berujung pada frustrasi dan waktu yang terbuang. Solusinya adalah melakukan asesmen diri terlebih dahulu. Apa keahlian yang sudah dimiliki, apa yang dapat dikembangkan dengan cepat, dan apa kebutuhan pasar yang nyata. Pilih jalur yang memiliki kurva belajar yang tidak terlalu curam, seperti menjadi penulis konten SEO, yang dapat dipelajari dalam beberapa minggu melalui kursus daring, atau menjadi reseller produk lokal melalui platform e-commerce yang sudah ada. Setelah menghindari kesalahan tersebut, penting untuk mengukur apakah langkah-langkah yang kamu ambil sudah memberikan hasil yang diharapkan. Ukuran pertama adalah rasio utang terhadap pendapatan. Jika sebelumnya rasio ini berada di atas 40%, targetkan penurunan menjadi di bawah 30% dalam 6 bulan. Lihat pula pertumbuhan dana darurat, hitung selisih antara saldo saat ini dan target 6 bulan pengeluaran. Jika pertumbuhan tahunan dana darurat kurang dari 10%, pertimbangkan meningkatkan kontribusi bulanan atau mencari instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi. Untuk diversifikasi pendapatan, ukur jumlah jam kerja tambahan yang berhasil kamu dapatkan serta kontribusi pendapatan tambahan terhadap total pendapatan bulanan. Jika kontribusi tersebut belum mencapai 15%, evaluasi kembali jenis keterampilan yang dipelajari dan cari peluang yang lebih sesuai dengan pasar. Selain indikator kuantitatif, ada pula indikator kualitatif yang tak kalah penting. Rasakan tingkat stres finansialmu. Jika kamu masih merasa cemas setiap kali melihat saldo rekening, mungkin masih ada ketidakpastian yang belum teratasi. Perhatikan juga rasa percaya diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan. Semakin kamu menguasai keterampilan baru, semakin besar rasa aman yang kamu rasakan. Kedua hal ini menjadi barometer penting untuk menilai keberhasilan strategi keuanganmu selama masa resesi. Tidak ada jaminan bahwa semua langkah akan berjalan mulus tanpa hambatan. Kadang, meski sudah mengurangi utang, muncul pengeluaran tak terduga seperti biaya medis atau perbaikan kendaraan. Dalam situasi seperti itu, prioritas pertama tetap pada dana darurat. Jika dana darurat tidak cukup, pertimbangkan pinjaman dengan bunga rendah dari keluarga atau lembaga keuangan yang terpercaya. Namun pastikan rencana pelunasan jelas agar tidak menambah beban utang baru. Jika langkah diversifikasi pendapatan belum menghasilkan, jangan menyerah, gunakan pengalaman tersebut untuk menyesuaikan arah belajar. Misalnya, jika kursus pemasaran digital belum memberikan proyek, coba alihkan ke kursus manajemen media sosial yang lebih praktis dan langsung dapat dipasarkan kepada UMKM setempat. Setelah kamu berhasil menurunkan beban utang, mengisi dana darurat, dan menambah sumber pendapatan, kamu akan berada pada posisi yang jauh lebih kuat ketika resesi tiba. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari 7 tipe orang yang paling duluan terpuruk, melainkan menjadi contoh bagaimana persiapan keuangan dapat mengubah nasib. Di era yang penuh ketidakpastian, kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Memiliki kontrol atas keuangan pribadi memberi ruang untuk mengambil keputusan yang lebih bijak, bukan sekadar bereaksi terhadap tekanan ekonomi. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kamu untuk mengambil tindakan sekarang juga. Mulailah dengan menuliskan semua utang yang kamu miliki, hitung total pengeluaran bulanan, dan tetapkan target dana darurat. Cari satu kursus singkat yang relevan dengan bidang yang kamu minati, dan daftarkan dirimu hari ini.
Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, bagikan ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten penting berikutnya. Dengan langkah kecil namun konsisten, kamu dapat mengubah risiko menjadi peluang, dan memastikan bahwa ketika resesi datang, kamu tetap berdiri tegak. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.